Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Ini aku sama suami mau belanja. Ini ceritanya kita belanja bulanan di bulan ini itu udah 2 kali di toko yang berbeda. Pas belanja yang pertama kali itu aku sama suami aku belanjanya bukan di toko tempat langganan kita belanja bulanan. Jadi masih ada beberapa yang kurang kita beli. Jadi ini kita mau melengkapinya gitu. Nah ini aku mute gitu suaranya karena memang di toko ini lagi nyetel lagu. Aku takutnya nanti ada copyright gitu. Oh ya, untuk bulan ini aku beli ringsonya itu yang bubuk karena biasanya aku belinya yang cair sasetan. Tapi aku mau coba untuk yang bubuk hemat atau enggak pemakaiannya. Terus aku juga beli tisu. Ini ada 3 jenis tisu. Yang pertama ada tisu basah, terus tisu wajah sama tisu buat dapur. Jadi aku udah lama banget mau beli tisu buat di dapur gitu, karena untuk rollnya itu aku udah punya, tapi aku baru sempat beli sekarang. Nah ini aku beli peralatan yang lainnya lagi seperti spons, kemudian ada Baclean, ada Vanish, Soclean, Sunlight, sabun mandi, kemudian Pepsodent, sampo. Nah untuk pewangi pakaiannya aku tetap beli yang sasetan. Kenapa aku beli yang sasetan? Karena kalau misalnya beli yang langsung bungkusan gede gitu, itu nggak nyampe 1 bulan gitu pemakaian. Jadi aku beli yang sasetan biar nyampe 1 bulan. Terus itu aku beli citrun buat cuci baju, katanya ampuh banget buat cuci baju yang warna putih bernoda gitu, biar bisa putih lagi bajunya. Terus aku juga beli kacang hijau, nanti aku mau masak bubur kacang hijau juga. Ini aku belinya setengah kilo aja untuk bubur kacang hijaunya. Nah untuk barang belanjaan bulanan itu sebenarnya aku simpan di lemari bawah gitu khusus untuk make up, tapi untuk bulan ini aku simpannya nggak di situ karena aku mau nyimpan barang yang lainnya. Nah karena aku belum punya tempat atau belum tahu mau disimpan mana, jadi aku simpan dulu di atas meja kacanya punya mama mertua yang nitip di rumah aku. Bulan ini aku belanjanya tuh lumayan banyak karena bulan lalu itu aku nggak ada belanja bulanan, aku cuma beli barang-barang yang memang habis aja. Nah kebetulan yang bulan lalu itu yang habis itu cuma kayak rinso sasetan. Jadi pas pulang mudik tuh aku beli kayak sekitar ada 10 bungkus gitu. Nah masih ada sisaan di rumah. Habis itu aku nggak ada beli apa-apa lagi karena memang nggak ada yang habis. Nah pas bulan ini baru aku belanja lagi karena pas akhir bulan kemarin tuh stok-stok udah mulai habis, kayak misalnya tisu gitu itu udah habis. Terus juga tisu basah tuh sebenarnya udah dari bulan puasa tuh habis, tapi aku nggak ada beli pas belanja bulanan tuh, aku lupa. Nah pas sekarang aku baru ingat karena kalau tisu basah itu untuk aku sih penting banget. Besok paginya aku tuh langsung pergi ke pasar karena memang stok untuk makanan udah nggak ada sama sekali di dalam kulkas. Nah jadi aku beli proteinnya untuk minggu ini tuh aku beli ayam. Aku beli ayam setengah kilo 50.000. Terus aku juga beli cekernya setengah kilonya 15.000. Tadi juga aku ada sempat beli kerang gitu, tapi kerang yang udah dikupas. Nah ini aku mau masukkan tisu rollnya itu ke tempat tisu roll. Ini tempat tisu rollnya ini aku beli di Shopee. Yang mau samaan boleh cek deskripsi aku. Aku udah beli ini tuh sebelum aku pindahan rumah, tapi memang baru aku pakai karena aku baru beli tisunya. Nah untuk tisunya ini enak banget kalau dipakai karena ini kan lebih tebal gitu ya daripada tisu yang untuk wajah gitu. Jadi yang ini cocok banget untuk di dapur, untuk kita ngalasin kalau kita nyimpan bawang buat dimasukkan ke dalam kulkas atau cabe gitu atau yang lainnya. Ini cocok banget ya bunda-bunda. Ini ya ternyata ada hewan gitu, nggak tahu ini hewan apa, tapi udah aku buang kok. Ini aku mau ngemasin. Tadinya kan aku ngalasin itu biar nggak licin gitu pakai tisu yang biasa. Jadi ini mau aku ganti tisunya karena udah kotor banget.
Nah ini aku mau rapi-rapihin, mau atur posisi yang mana sih posisinya biar lebih cantik gitu, karena memang aku kayaknya terlalu banyak barang gitu kan ya. Aku tadinya mau beli tempat bumbunya tuh yang gede, cuman kan belum ya bunda-bunda, karena tempatnya di sini tuh masih kurang gitu kan. Di bagian samping tuh masih ada rice cooker sama tempat air minum gitu. Jadi nanti kalau misalnya di situ udah nggak disimpan rice cooker sama tempat air minum, kemungkinan di situ untuk naruh tempat bumbu-bumbu gitu bunda-bunda. Nah ini dia ayam yang aku beli. Ini aku beli cekernya tuh untuk adik sepupu aku. Adik sepupu aku pengen dimasakin ceker gitu, balado. Tapi nanti mungkin aku nggak terlalu balado-balado banget. Aku agak-agak kayak kecap gitu, mau aku kasih kecap. Nah ini aku mau masukkan untuk kacang hijaunya ke dalam toples. Ini toplesnya tuh serbaguna. Kalau misalnya dia lagi lebaran, ini dipakai buat kue. Tapi kalau misalnya lagi hari biasa kayak gini, daripada nggak dipakai ya, mendingan buat simpen kayak kacang-kacangan gitu. Nah kebetulan aku baru belinya itu cuma kacang hijau, jadi aku simpen kacang hijau aja. Nanti aku mau bikin bubur kacang hijau, nggak tahu sih kapan. Pas aku nggak males deh kayaknya, karena aku kadang-kadang suka malas juga sih masak, apalagi sekarang suami lagi nggak di rumah kan untuk 1 bulan, jadi kemungkinan aku bakalan masak seadanya aja, karena cuma aku juga di rumah gitu ya bunda-bunda, nggak terlalu gimana juga. Nah ini jagungnya itu aku beli 2 itu dapat Rp5.000 gitu. Ini aku beli jagung sama wortel. Nah ini jagungnya aku mau potong kayak gini, nanti mau aku bikin sayur sop atau perkedel jagung juga bisa. Jadi ini mau aku potong aja, jadi jagungnya tuh jadi bagian-bagian kecil gitu. Nah biar gampang aja, nanti kalau aku mau masak sop ya tinggal cemplungin. Kalau misalnya aku mau dibikin perkedel, tinggal cemplungin, nggak perlu lagi kan aku harus misahin biji jagungnya sama tangkainya gitu ya bunda-bunda. Lagian pakai sup juga gini enak. Nah kemarin tuh kan kita kan makan di rumah makan gitu ya, terus ada supnya, kata suami bilang yang kayaknya bikin sup enak kayak gini deh gitu kan, lebih simple. Karena kalau misalnya masak tuh kan aku ya paling sayur kering, lauknya tuh aku goreng. Pokoknya tuh aku masak tuh yang simpel-simpel aja bunda. Pas ada suami juga ya paling kayak gitu tadi aku bilang, lauknya aku goreng, terus kuah bening gitu, atau enggak tumis-tumis entah kangkung atau apa gitu ya bunda-bunda. Kita tuh cuma berdua, jadi nggak perlu yang susah-susah gitu. Terus juga aku lagi promil kan, aku lagi menghindari banyak makan apa yang berminyak, terus juga ngurangin micin, pokoknya yang barang-barang kayak gitulah. Terus tuh aku juga lagi kayak konsumsi buah semangka gitu bunda-bunda, katanya kan bagus, semoga aja lah promilnya berhasil. Nah ini aku tuh coba-coba gitu pakai wadahnya ini cukup nggak. Terus ini kan jagungnya pas gitu kan digugurkan kan mencar kemana-mana gitu ya bunda-bunda. Jadi tuh kan ada yang di luar talenan gitu kan, jadi aku mau coba masukkan ke dalam boxnya, ternyata nggak bisa juga. Nah ini nggak tahu sih cukup apa nggak, tapi cukup sih bunda-bunda, dipaksakan aja cukupnya gitu. Ini lumayan sih dapatnya banyak. Kalau misalnya dia dibikin jadi sop, ini udah berapa kali ya bisa dijadikan sop gitu, karena kan campurannya kalau sop itu kan banyak ya bunda-bunda. Tapi kalau misalnya dijadikan perkedel ya mungkin kalau kita bikinnya dikit-dikit aja ya 2 kali lah bikin perkedel gitu bunda-bunda. Nah ini kan untuk jagungnya dapat 1 box kecil ya bunda-bunda. Ditutup aja lah bunda, hemat tempat, karena nggak ada yang kecil lagi. Mungkin ini wortelnya nanti aku simpen box yang lumayan gede. Nah ini aku kupas-kupasin kulit wortelnya, aku mau simpennya itu bentuknya kayak kecil-kecil
dadu kecil gitu bunda-bunda. Jadi misalnya mau dibikin wortel, misalnya mau dibikin sup tuh juga enak gitu. Karena kemarin tuh kita pergi ke rumah makan tuh dia bentuknya dadu-dadu gitu bunda-bunda. Enak sih, menurut aku enak gitu. Gak tahu sih ya kalau menurut orang lain, tapi waktu aku makan di sana tuh enak. Aku lagi mau belajar bikin belajar resep sop yang kayak gitu gimana gitu ya bunda-bunda. Nah aku tuh kalau di rumah tuh jarang banget yang namanya masak pakai santan gitu. Nah kalau misalnya makan santan terus tuh aku bener bosen banget bunda. Jadi kalau misalnya kalau aktivitas kayak biasa kayak gini ya masaknya simpel-simpel aja bunda. Entah baru kepengen makan apa baru pakai kayak santan. Oh iya, aku juga mau berbagi pengalaman gitu. Kalau masak itu jujur ya bunda-bunda, kalau misalnya udah lama nggak masak tuh aku biasanya lupa. Nah kemarin tuh aku udah agak jago lah sedikit masakan pas aku belum nikah gitu. Pas itu tuh aku masih sering-seringnya masak. Nah karena kemarin tuh kan kerjaan aku tuh lagi banyak-banyak banget karena menjelang akhir tahun kan. Jadi aku tuh nggak masak sekitar 6 bulanan, tapi maksudnya tuh bukan nggak masak total gitu, maksudnya tuh masak sih masak, tapi masaknya tuh ya yang simpel-simpel yang mudah-mudah aja gitu. Jadi tuh aku tuh pas udah selesai kerja tuh kan aku coba masak lagi, aku lupa mulai dari bumbunya, cara masaknya itu aku benar-benar lupa. Jadi aku untuk masak kangkung aja aku baru bisa sekarang. Kemarin tuh bener-bener nggak enak banget bunda-bunda sama nggak sih kayak aku. Jadi kalau misalnya udah lama nggak masak tuh tiba-tiba kayak nggak tahu masak lagi gitu. Nah pas nikah tuh kan aku masak gitu kan, nggak enak banget pokoknya ya bunda-bunda. Aku kayak ngina makan masakan aku sendiri, tapi emang nyata sih bunda-bunda. Nah jadi sekarang tuh aku lagi belajar lagi gitu untuk bumbu-bumbunya apa, tapi emang aku ngerasa tuh kok kayak kurang ya, enakan masak akan aku yang dulu-dulu gitu bunda-bunda. Semoga aja nanti kedepannya aku makin jago masak. Terus pengalaman gak enaknya itu orang tuh pada nggak mau makan masakan aku gitu bunda-bunda, nggak tau lah beda selera atau gimana. Jadi ya paling makan masakan aku kayak suami aku, adik ipar aku gitu-gitu. Terus orang tua aku, adik-adik aku masih mau makan ya. Gak tahu sih kenapa, padahal waktu aku dulu ya bunda-bunda di Singkawang tuh aku sering masakin buat temen-temen aku di kos tuh, katanya enak, tapi nggak tau lah mungkin beda selera. Jadi aku sampai sekarang nih kalau misalnya orang makan masakan aku tuh aku kayak gimana ya, down gitu ya bunda, takut nggak enak, takut beda seleranya gitu. Alhamdulillah semuanya udah disiapkan untuk sayur-sayurnya. Terus ini protein juga. Tadi aku beli ikan asin. Itu aku beli ikan asin harganya 8.000. Terus untuk ikan terinya itu aku belinya yang udah dibelah-belah itu 10.000 satu onnya. Terus aku beli cabai panjang tuh, cabai merah. Itu harganya 10.000 satu on.
Udah cuci bersih untuk ceker ayamnya, terus daging ayamnya sama kerang yang udah di ambil isinya doang. Nah kalau di sini tuh di kampung suami aku tuh namanya ale-ale gitu, nggak tahu aku nama bahasa Indonesianya apa. Ini ayamnya aku ungkep tuh pakai air biasa aja, aku tambahin garam sedikit. Kenapa aku ungkepinnya kayak gini? Biar nanti kalau misalnya aku mau masak sop atau mau aku bikin capcay gitu, jadi ayamnya tinggal pakai yang ini aja. Kalau misalnya aku pakai yang bumbu kuning gitu kan, agak lumayan gimana ya, susah gitu kan. Aku juga males mau misah-misahkannya. Ini rencananya mau aku jadikan satu tempat gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku mau goreng ya tinggal aku kasihin bumbu kuningnya aja. Terus kalau misalnya aku mau kayak jadikan sop, aku langsung bisa pakai. Mau dijadikan capcay juga bisa gitu ya bunda-bunda. Nah untuk kerangnya itu yang ala-ala tadi aku bilang itu mau aku langsung masak hari ini juga karena aku nggak tahu cara nyimpannya gimana. Nah kira-kira bunda-bunda ada yang tahu nggak sih gimana cara nyimpan kerang? Sama aja atau enggak sih kalau kayak kita nyimpan kepiting, udang gitu. Nah kalau misalnya dia tuh udah mulai kebuka gitu, kalau masih disimpan gitu kira-kira masih fresh nggak kalau misalnya kita mau masaknya lagi entah 3 hari kemudian atau beberapa hari kemudian gitu bunda-bunda. Nah, kalau misalnya ada yang tahu komen ya bunda-bunda bagi tipsnya gitu untuk aku karena aku juga masih belajar. Nah ini alhamdulillah udah selesai aku ungkep ayamnya. Jangan salpok ya karena banyak air. Iya aku kasih banyak air tadi tuh biar biar semuanya terendam tadi itu, tapi ya nggak terlalu nyusut gimana ya bunda-bunda. Nah inilah dia bunda-bunda, ini masih panas jadi aku simpen di luar dulu, nggak aku langsung masukkan kulkas karena kalau misalnya panas-panas masih terus masuk di freezer itu nanti bisa bikin freezer kita rusak bunda-bunda. Jadi ini aku simpen dulu, aku dinginkan dulu, udah dingin baru aku masukkan dalam freezer. Nah ini untuk kayak ikan asin, ikan terinya nanti langsung aku masukkan freezer aja. Ini aku untuk di videoin aja bunda, makanya disimpan di sini. Biasalah ya bunda-bunda, bahan konten. Terlihat sekali kalau kulkas aku tuh nggak pernah penuh full gitu, cuma paling ada beberapa aja yang ada di dalam kulkas aku. Yang di dalam kulkas aku tuh kayak stok kayak jahe, kunyit, terus tuh kayak lengkuas, itu tuh udah pasti ada di dalam kulkas. Terus kalau bawang, kebetulan ini bawangnya udah agak jelek karena aku belinya itu sebelum puasa gitu, terus nggak aku jemur lagi jadi udah agak jelek gitu. Jadi aku pas mau pakainya aja baru aku kupas untuk bawangnya. Ini kulkasnya itu belum aku bersihkan juga. Aku tuh sebenarnya pengen banget bikin video kayak cleaning gitu, cleaning home gitu. Tapi tuh
Aku tuh kalau bersih-bersih itu agak kurang. Jadi aku kalau misalnya mau kasih tips untuk bersih-bersih itu aku takut banget gitu ya bunda-bunda. Takut salah gitu. Lagian aku nyapu aja masih kurang bersih gitu bunda-bunda. Aku lagi belajar gimana sih biar bisa apa beresin rumah, nyapu tuh bersih gitu. Aku biasanya masih pakai vakum gitu bunda, biar apa ya, biar bersih gitulah. Terus juga kalau misalnya ngepel tuh aku masih belum terlalu bisa kalau kayak ngepel yang di tempat yang warna gelap gitu kan. Kalau di teras tuh kan aku porselennya tuh pakai yang warna hitam. Jadi tuh masih ada kayak bercak-bercak gitu. Nah, kira-kira Bunda ada yang tahu nggak sih gimana cara ngepel biar nggak terlalu ada bercaknya tuh kelihatan. Aku tuh udah nonton banyak banget tips di YouTube, tapi tuh pas aku praktekkan gitu tetap aja ada bercak. Nah aku tuh pengennya tuh yang nggak ada bercak. Nah kira-kira tuh gimana ya bunda-bunda. Nah ini aku mau masak ale-alenya tadi itu. Aku mau tumis-tumis dulu untuk bumbu-bumbunya tuh nggak aku ulek, aku cuma iris-iris aja ya bunda-bunda, karena diiris-iris aja tuh udah enak. Jadi aku tuh bumbunya ini untuk sambal ala-alanya tuh aku cuma pakai cabai rawit, terus cabai merah yang panjang tadi, apa sih nama cabainya itu, terus aku pakai lengkuas, terus aku juga pakai jahe. Untuk kunyitnya aku nggak pakai ya bunda-bunda. Terus aku kasih merica gitu yang ladaku, karena aku nggak punya yang apa yang kayak biji-biji gitu, aku punya yang bubuk aja. Jadi itu pakai itu karena katanya orang sini tuh kalau misalnya masak yang seafood gitu, udang, kepiting atau kerang gitu, itu harus pakai merica gitu ya. Aku nggak tahu juga, katanya biar nggak sakit perut. Aku ikut-ikutin aja lah bunda, apa yang masih bisa aku serap aku ikutin, apa yang tidak bisa aku serap ya aku abaikan. Namanya juga ya kita udah terbiasa dengan kehidupan kita dari kecil kan, terus kita harus berinteraksi di lingkungan baru gitu ya bunda-bunda, nggak semuanya bisa kita serap. Jadi aku cuma ambil hal-hal yang bagus aja yang aku serap. Untuk hal-hal yang tidak bagus atau yang tidak bisa aku serap, aku tidak ingin memaksakan diriku untuk menyerapnya. Nah sekarang aku mau masak yang bening-bening. Aku kira tuh udah nggak ada sayur hijau-hijau kan, jadi aku tadinya mau masak sop yang kayak
pakai wortel sama jagung tuh kan. Terus ini bumbu sopnya. Tapi ternyata di dalam kulkas aku itu ada bayam dan aku udah terlanjur ngulek. Jadi ya udah aku masak bayamnya dengan bumbu sop gitu ya bunda-bunda. Alhamdulillahnya tuh Pak Su gak komen, tetap makan-makan dan dihabiskannya ya bunda-bunda. Karena sayang bumbunya udah diulek kan, terus aku juga sayang karena bayamnya tuh kan udah agak lumayan lama ya bunda di dalam kulkas gitu, udah kayak mulai apa ya, udah mulai layu-layu, udah nggak segar gitu. Daripada membazir kan, ya udah aku masak aja yang masih seger-segernya. Jadilah gini bunda-bunda.
Video kali ini lumayan panjang ya bunda-bunda. Maaf kalau misalnya bunda-bunda bosan nontonin video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya ya bunda-bunda. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.